Halo semuanya, hari ini kita bakal ngebongkar rahasia di balik 5G. Dan ini bukan cuma soal kecepatan loh, tapi soal sebuah arsitektur yang super cerdas yang kerjanya tuh mirip banget sama simfoni yang harmonis. Yuk kita lihat gimana orkestra digital ini bekerja. Kalau selama ini Anda bayangin jaringan seluler itu cuma sebatas HP nyambung ke menara terdekat, well, itu cara kerja yang lama. 5G itu operasinya jauh-jauh lebih pintar dan terkoordinasi dari itu. Nah, ini dia metafora kuncinya. 5G itu bukan solois tunggal, tapi sebuah orkestra. Setiap musisi di dalamnya punya peran yang spesifik. Dan justru kolaborasi mereka inilah yang menciptakan harmoni koneksi super cepat dan stabil yang kita nikmati sekarang. Jadi, ini kuncinya. 5G itu nggak ngandelin satu menara super yang perkasa. Enggak. Justru kecerdasannya itu datang dari banyak sel spesialis yang kerja bareng. Inilah inti dari kejeniusannya. Sebuah tim yang terkoordinasi sempurna cuma buat ngelayanin kita. Oke, sekarang mari kita bedah struktur organisasinya. Di lapisan paling atas, ada dua tim utama yang selalu ngelola koneksi HP Anda. Anggap aja mereka ini tim manajer dan tim spesialis. Di satu sisi kita punya Master Cell Group atau MCG. Dialah si manajer proyek. Tim ini tugasnya ngejaga koneksi utama Anda tetap stabil, ngurusin semua hal-hal penting di balik layar. Nah, di sisi lain, ada Secondary Cell Group atau SCG, tim spesialis kecepatan, yang dipanggil cuma pas Anda butuh performa maksimal, misalnya pas lagi streaming atau download file gede. Jadi, cara kerjanya gini, HP Anda itu secara default nyambung ke jalur ungu yang stabil, yaitu CMG. Ini adalah jangkar koneksi Anda. Tapi, pas Anda mulai streaming video atau download file besar, HP Anda secara pintar langsung ngebuka jalur merah ke SCG. Tujuannya, buat nyuntikin kecepatan data tambahan yang luar biasa. Oke, kita udah kenal sama kedua timnya kan? Sekarang yuk kita kenalan lebih dekat sama para musisi di dalam orkestra ini. Ada 4 spesialis utama yang bikin semua ini bisa berjalan. Pertama ada P-Cell atau Primary Cell. Anggap aja dia ini komandan unit di tim MCG. Dia adalah jangkar dari seluruh koneksi Anda. Semua sinyal penting, semua kontrol lalu lintas data, dia yang urus. Gampangnya gini, kalau koneksi ke P-Cell ini putus, ya udah koneksi internet Anda juga putus. Vital banget perannya. Berikutnya, ada P-Cell atau Primary Secondary Cell. Kalau P-Cell tadi komandan, nah P-Cell ini adalah asisten komandannya. Dia yang mimpin tim kecepatan, si SGC. Dia dapat perintah langsung dari P-Cell dan tugas khususnya adalah mengkoordinasikan pengiriman data super cepat pas lagi dibutuhin. Lalu kita punya S-Cell atau Secondary Cell. Nah, mereka inilah para pekerja keras yang super fleksibel. Bayangin aja mereka ini kayak truk tambahan di jalan tol data. Tugas mereka simpel, nyediain kapasitas data ekstra. Jaringan bisa manggil dan ngeberhentiin puluhan S-Cell ini sesuai kebutuhan, yang bikin sistemnya jadi luar biasa efisien. Dan disinilah kekuatannya kelihatan banget. Pas lagi butuh, jaringan itu bukan cuma nambah satu, tapi bisa beberapa Excel sekaligus. Coba bayangin, koneksi Anda yang tadinya cuma satu jalur, tiba-tiba dapat 3 jalur data tambahan. Inilah rahasianya kenapa download file besar atau streaming 4K bisa mulus banget. Terakhir, ada Special atau Special Cell. Tenang, ini bukan peran baru kok, ini lebih ke istilah teknis. Anggap aja ini kayak jabatan buat sel pemimpin di tiap grup. Jadi, pas para insinyur lagi ngomongin tim utama atau MCG, spesialnya ya si P-Cell. Pas mereka bahas tim kecepatan atau SCG, spesialnya ya si PS-Cell. Ini cuma label praktis aja buat nunjuk pemimpin grupnya. Oke, semua pemainnya udah kita kenal. Sekarang saatnya kita nonton gimana simfoni ini beraksi dalam sebuah skenario di dunia nyata. Coba bayangin Anda mau nonton video 4K. Awalnya, HP Anda nyambung dengan stabil ke P-Cell, si komandan, buat koneksi dasar yang aman. Begitu Anda tekan tombol play, jaringan langsung deteksi kebutuhan data yang meroket. Dan seketika itu juga, orkestranya mulai main. Jaringan langsung aktifin tim SC yang dipimpin PSC, si asisten komandan. Terus beberapa SC, si truk-truk tambahan, dipanggil buat ngebanjirin HP Anda dengan data dari berbagai arah. Jadi P-Cell jaga stabilitas, PSC ngatur kecepatan, dan para SC kerja keras ngirim data. Beban kerjanya jadi terbagi sempurna, dan hasilnya, Anda nikmatin streaming yang lancar jaya, tanpa buffering sama sekali. Jadi setelah lihat cara kerjanya, kita jadi paham kan, kenapa sistem ini hebat banget.
Kekuatan 5G itu bukan cuma di kecepatan mentahnya, tapi di kecerdasannya dalam mengelola semua sumber daya. Nah, slide ini ngerangkum orkestra kita dengan sempurna. Kita punya P-Cell si komandan yang pegang kendali utama. Terus ada PSL sebagai asistennya yang mimpin tim kecepatan. Dan SL sebagai pasukan fleksibel yang bisa dipanggil kapan aja buat nambah kapasitas. Semuanya kerja bareng secara harmonis di bawah satu sistem. Lantas, apa keuntungan dari sistem cerdas ini? Ada 3 hal utama. 1. Stabilitas, karena ada jangkar P-Cell yang selalu aktif. 2. Kapasitas yang masif, karena S-Cell bisa ditambahin sebanyak yang dibutuhin. Dan 3. Efisiensi energi, karena sumber daya cuma dipakai pas benar-benar perlu. Inilah keajaiban sesungguhnya dari 5G. Ini membawa kita ke sebuah pemikiran akhir. Kemampuan buat ngelola sumber daya secara dinamis dan super cerdas ini, itu kuat banget. Kalau 5G aja bisa ngatur aliran data seefisien ini, coba deh bayangin potensi teknologi organisasi ini kalau diterapin ke hal-hal lain di masa depan. Mungkin ke kota pintar, atau mobil otonom, atau bahkan lebih dari itu? Ini pertanyaan yang menarik banget buat kita pikirin.